Hai, temanku sekalian. Kali ini aku punya cerita, lagi-lagi dari Studio Ghibli yang dirilis tahun 2008 dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Cerita dari Studio Ghibli selalu saja menyuguhkan cerita yang seru dan membuat hati senang. Langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah kehidupan laut, ada seorang laki-laki bernama Fujimoto yang dulunya adalah seorang manusia dan sekarang menjadi penyihir yang suka bereksperimen membuat ramuan-ramuan dengan tujuan era kelautan semakin berjaya, dan era manusia akan berakhir. Di saat tertentu, ia menyebarkan ramuan itu di dalam laut. Fujimoto telah menikah dengan seorang putri duyung yang disebut Grandmamare dan menghasilkan banyak sekali anak-anak. Salah satunya diberi nama Benhilde oleh ayahnya, yaitu anak pertama mereka yang berusia 5 tahun. Benhilde ingin sekali pergi bepergian hingga ke permukaan laut, maka dia secara diam-diam pergi dengan naik ubur-ubur. Setibanya di permukaan laut, pertama kali dia melihat adanya kapal dan rumah di atas bukit. Dari rumah itu keluarlah seorang anak laki-laki menuju tepi laut untuk bermain bersama mainan kapalnya sebelum ia berangkat sekolah. Anak ini bernama Sosuke. Saat melihat Sosuke, tiba-tiba kapal yang dilihatnya tadi mengangkut jaring yang sangat besar menangkap ikan, kepiting, juga benda-benda lain yang terlihat seperti sampah yang ada di dalam laut, termasuk Benhilde yang terbawa arus masuk ke dalamnya dan tidak disengaja separuh badan Benhilde tersangkut masuk ke dalam botol kaca. Akhirnya, Benhilde berhasil kabur dari jaring raksasa itu. Walaupun, Benhilde masih terperangkap di dalam botol. Akhirnya Benhilde pun sampai ke tepian laut, begitu juga dengan Sosuke. Saat itu juga Sosuke melihat Benhilde yang terjebak di dalam botol. Segera Sosuke berniat menolong Benhilde yang dikira ikan mas, keluar dari botol, tapi ia kesulitan. Tak kurang akal, Sosuke segera mengambil batu untuk memecahkan botol. Saat botol pecah tidak sengaja jari Sosuke terluka karena batu karang itu dan mengeluarkan darah. Sosuke mengangkat Benhilde yang tampak pingsan dan tiba-tiba Benhilde menjilat darah Sosuke. Kemudian terdengar suara mama Sosuke bernama Lisa memanggil untuk mengajak berangkat ke sekolah. Sosuke pun berlari kembali pulang, sambil membawa Benhilde dengan perasaan senang. Di pihak lain, ternyata Fujimoto yaitu ayah Benhilde segera mencari Benhilde dengan kekuatan sihirnya membuat air laut yang menjadi ombak pengintai Benhilde. Ombak pun memberitahu bahwa Benhilde sudah ditangkap oleh manusia, maka Fujimoto segera menuju ke tepian laut. Sedangkan Sosuke yang telah sampai rumah segera memasukkan Benhilde ke dalam ember yang diisi air. Lalu, Benhilde menyemburkan air ke wajah Sosuke dan hal itu membuat Sosuke senang. Segera Sosuke membawa Benhilde pergi ke sekolah. Bersamaan itu, Lisa melihat Fujimoto menyiramkan air di sekitar kakinya. Lisa mengira bahwa Fujimoto menyebarkan pestisida maka Lisa menegurnya. Tapi Fujimoto menyangkalnya. Lisa pun segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Sosuke menyadari bahwa luka di jari akibat batu karang tadi sudah sembuh karena dijilat oleh Benhilde. Sosuke pun memberi nama Ponyo pada Benhilde. Dan sekarang kita sebut Benhilde sebagai Ponyo. Sosuke juga berbagi makanan dan ternyata Ponyo sangat menyukai daging ham. Fujimoto masih juga mengikuti mobil Lisa dari sisi laut dengan mengendarai kapalnya. Lisa bekerja pada panti jompo yaitu tempat menampung orang-orang lanjut usia, tepat di sebelah sekolah Sosuke. Setelah sampai, Sosuke segera membawa Ponyo di taman sebelah sekolah berbatasan dengan panti jompo. Sosuke menyembunyikan Ponyo di dalam semak-semak dan menutupinya dengan daun. Sosuke segera masuk ke sekolah hanya untuk absen ke guru kelasnya dan segera kembali ke tempat Ponyo. Tak disangka datanglah teman Sosuke bernama Kumiko yang juga ingin melihat Ponyo. Tapi Ponyo tidak suka pada Kumiko dan memalingkan wajahnya. Kumiko terlihat kesal dan mengatakan bahwa Ponyo kegemukan dan ikan miliknya lebih lucu. Tiba-tiba Ponyo menyemburkan air ke wajah Kumiko hingga air itu mengenai baju barunya. Lalu menangislah Kumiko. Sosuke segera memindahkan Ponyo pergi ke taman belakang panti jompo. Saat itu para nenek sedang bersantai di kursi roda. Lalu Sosuke menyapa para nenek dan mengenalkan Ponyo pada mereka dan bercerita bahwa Ponyo memiliki kekuatan ajaib karena telah menyembuhkan luka di jarinya dengan menjilatnya. Nenek Yoshi pun bercanda dengan berharap Ponyo menjilat kaki mereka agar bisa berlari kembali tanpa kursi roda. Lalu datanglah Nenek Toki juga ingin melihat Ponyo, tapi tiba-tiba Nenek Toki ketakutan melihat Ponyo dan berkata pada Sosuke segera mengembalikan ke laut supaya tidak terjadi tsunami.
Ponyo tidak suka perkataan itu, segera menyemburkan air ke wajah Nenek Toki dan menyebabkan baju Nenek Toki basah. Nenek Toki jadi teriak-teriak tsunami sehingga Lisa segera keluar untuk mengeceknya. Sosuke segera berlari untuk bersembunyi. Di saat itu, tiba-tiba Ponyo bisa berbicara memanggil nama Sosuke dan Ponyo. Sosuke sangat senang mendengar itu. Tak disangka, Fujimoto datang dan mengerahkan ombak agar dapat membawa Ponyo pulang kembali. Sosuke menangis sedih karena kehilangan Ponyo dan Lisa segera berlari mendekati Sosuke untuk menggendongnya membawa pulang. Di perjalanan pulang, Lisa memberitahukan pada Sosuke bahwa papanya yang bernama Koichi sebagai kapten kapal akan pulang di hari itu. Maka dari itu, Sosuke tidak boleh sedih. Setelah sampai di rumah, Sosuke berinisiatif menaruh ember tempat Ponyo di pagar belakang rumah, berharap Ponyo bisa melihat dan tahu di mana rumah Sosuke. Di saat Lisa memasak, tiba-tiba mendapat kabar bahwa Koichi tidak dapat pulang. Hal ini membuat Lisa marah dan sedih, lalu segera mengambil minum dan pergi tidur. Saat hari telah gelap, Sosuke memantau kapal yang lewat dengan teropong, menunggu kapal Koichi lewat. Saat lewat segeralah Koichi, Sosuke dan Lisa yang dalam keadaan marah saling berbalas pesan melalui morse lampu. Koichi memberikan pesan maaf dan perasaan cinta pada Lisa dan Sosuke, bahkan menghidupkan seluruh lampu kapal menjadi sangat indah. Setelah kapal Koichi telah lewat, Sosuke berusaha menghibur Lisa seperti Lisa menghiburnya saat Sosuke kehilangan Ponyo. Akhirnya, Lisa pun kembali bersemangat. Kembali ke Ponyo yang telah kembali ke dalam lautan. Fujimoto memberitahukan pada Ponyo bahwa manusia itu sangat mengerikan sambil menyuapi Ponyo, tapi Ponyo menolak makanan itu dan meminta daging ham serta menginginkan dirinya menjadi manusia dengan tangan dan kaki seperti Sosuke. Maka, Ponyo berusaha sekuat tenaga mengeluarkan tangan dan kakinya dan Ponyo berhasil, walaupun awalnya belum sempurna. Melihat Ponyo, Fujimoto mencurigai bahwa Ponyo telah menjilat darah manusia. Lalu Fujimoto berusaha mengembalikan Ponyo menjadi ikan dengan meminum hampir semua ramuannya agar dia lebih kuat. Tak lama kemudian, Fujimoto berhasil mengembalikan wujud Ponyo menjadi ikan dan memasukkan dalam gelembung. Namun pengaruh kekuatan Fujimoto berlaku sementara, maka Fujimoto berinisiatif untuk memanggil Grandmamare yaitu Mama Ponyo. Fujimoto juga segera menempatkan semua ramuannya di sebuah ruangan khusus ke dalam sumur agar tidak menjadi bahaya. Kembali ke Ponyo yang berada dalam gelembung, segera adik-adik Ponyo membantu mengeluarkan Ponyo. Dan setelah Ponyo berhasil keluar segera mengeluarkan tangan dan kakinya kembali bahkan juga muncul gigi. Ponyo pun berniat pergi ke tempat Sosuke. Lalu Ponyo melubangi jendela rumahnya dan segera air dan para ikan masuk mendorong Ponyo ke tempat ruang Fujimoto menyimpan ramuan-ramuannya sehingga menjadikan perubahan Ponyo menjadi manusia semakin sempurna. Saat itu menyebarlah seluruh ramuan Fujimoto dan Ponyo yang ditemani oleh adik-adiknya beserta ikan-ikan segera keluar ke lautan lepas menuju permukaan laut. Karena mereka terkena ramuan Fujimoto, saudara-saudara Ponyo berubah menjadi ikan-ikan ukuran sangat besar dan hal ini menyebabkan laut bergejolak hebat menjadi badai tsunami dan menyebabkan di daratan turun hujan lebat dan angin topan. Saat itu Sosuke sedang pulang sekolah, langsung berjalan kaki menuju panti jompo, tempat Lisa bekerja. Di panti jompo ternyata sedang mati lampu. Lalu Sosuke mendatangi para nenek dan memberi hadiah origami buatannya berbentuk ikan mas kepada Nenek Yoshi dan Nenek Noriko. Tak lama kemudian lampu pun menyala. Sosuke juga memberi hadiah origami berbentuk kapal papanya kepada Nenek Toki. Lalu Sosuke berpamitan pulang. Dalam perjalanan pulang, di tengah badai, Sosuke tidak sengaja melihat ada gadis kecil berlari di atas ikan-ikan besar bersamaan dengan ombak. Gadis itu adalah Ponyo berlari mengejar mobil Sosuke dan Lisa. Sosuke pun memberitahukan Lisa keberadaan gadis itu. Lisa menghentikan mobil sejenak berniat menolongnya tapi karena badai semakin besar mereka segera melanjutkan perjalanan. Ember yang telah ditaruh Sosuke di atas pagar diterbangkan angin jatuh ke jalan. Lalu, Ponyo yang mencapai daratan segera menangkap ember itu. Bersamaan dengan Lisa memberhentikan mobilnya di depan rumah, melihat Ponyo, Lisa segera menghampirinya. Tapi, Ponyo yang melihat Sosuke turun dari mobil segera berlari mengabaikan Lisa lalu memeluk Sosuke. Di tengah kebingungan Sosuke, akhirnya Sosuke menyadari bahwa gadis itu adalah Ponyo. Ponyo sangat senang karena Sosuke mengenalinya.
Tak hanya Ponyo, saudara-saudara Ponyo di laut pun merasa bahagia mengakibatkan air laut semakin bergejolak. Lisa pun merasa heran melihat Ponyo dan segera membawa mereka berdua masuk dalam rumah. Di dalam rumah ternyata masih mati lampu, maka Lisa memberikan lampu emergensi pada Ponyo. Ponyo merasa senang dengan lampu itu dan senang karena berada di dalam rumah Sosuke. Karena begitu senang, Ponyo berlarian di dalam rumah dan ditangkap oleh Lisa untuk dikeringkan badannya dengan handuk, tapi ternyata baju Ponyo sama sekali tidak basah. Kemudian Lisa pun segera memanaskan air untuk membuat minuman hangat. Sementara, Sosuke mengajarkan pada Ponyo duduk di kursi meja makan dan meminta Ponyo meletakkan lampu di atas meja supaya Ponyo dapat menggunakan tangannya memegang gelas. Tapi, Ponyo menolaknya karena dia bisa menggunakan kakinya untuk minum dan terlihat jari kakinya dapat digerakkan bebas seperti jari tangan. Lisa pun datang membawa minuman hangat. Lalu, Sosuke mengajarkan pada Ponyo cara untuk minum. Ponyo pun mengikuti cara Sosuke, ternyata Ponyo sangat menyukai minuman itu dan segera menghabiskannya. Sebelum Lisa menyiapkan makan, Lisa mau menyalakan generator agar bisa menghubungi Koichi, ayah Sosuke. Saat Lisa berusaha menghidupkan generator tetap tidak bisa menyala, lalu tiba-tiba Ponyo segera mengeluarkan kekuatannya dan secara ajaib generator pun menyala. Kemudian Lisa segera mengeluarkan antena mencoba menghubungi Koichi, karena tidak tersambung maka Lisa, Sosuke dan Ponyo mengirimkan pesan untuk Koichi. Setelah itu Lisa segera menyiapkan makan malam berupa mie instan ditambah daging ham dan telur. Tapi, di tengah-tengah makan Ponyo jadi mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Seketika itu badai langsung mereda. Setelah Lisa menidurkan Ponyo, Lisa melihat di jendela bahwa di kejauhan ada lampu yang sedang berkelap-kelip. Lisa pun segera menyiapkan beberapa makanan dan perlengkapan yang lain untuk dibawa ke panti jompo. Tapi di saat itu Lisa melarang Sosuke ikut bersamanya, meminta Sosuke tetap di rumah bersama Ponyo dan juga Lisa berjanji akan kembali. Dengan sedih, Sosuke menuruti perkataan Lisa. Di kapal Koganei Maru, tempat Koichi bekerja, tiba-tiba di depan kapal mereka terbentang lampu-lampu yang sangat terang. Mereka mengira di sana adalah perkotaan maka segeralah mereka mendekatinya. Setelah dilihat lebih dekat dengan teropong, Koichi menyadari bahwa sinar lampu itu berasal dari kapal-kapal yang menumpuk. Di saat itu pula tiba-tiba mesin kapal mati. Dan di saat kru kapal hendak memperbaiki, dari kejauhan, Koichi melihat sinar yang sangat terang mendekati kapal mereka, ternyata sinar itu adalah Grand Mamare yang dianggap sebagai Dewi Laut. Saat Grand Mamare melewati kapal mereka, tiba-tiba mesin kapal kembali hidup, mereka pun sangat berterima kasih pada Grand Mamare. Kembali ke rumah Sosuke, Fujimoto datang melihat keadaan Ponyo dengan mengintip di jendela rumah Sosuke. Saat itu saudara-saudara Ponyo juga datang untuk menggelitik badan air laut yang dinaiki Fujimoto, sehingga Fujimoto jatuh kembali ke laut. Lalu datanglah Grand Mamare dan Fujimoto segera kembali ke kapalnya. Dalam pertemuan itu tiba-tiba Grand Mamare mengubah kondisi air laut kembali ke era Devon. Lalu Fujimoto bercerita pada Grand Mamare tentang apa yang terjadi pada Ponyo di mana saat ini telah menjadi manusia. Mendengar itu, Grand Mamare mengambil keputusan dengan syarat apabila perasaan Sosuke tidak berubah, Ponyo tetap menjadi manusia dan kehilangan sihirnya, tetapi apabila gagal maka Ponyo berubah menjadi buih. Keesokan harinya, Sosuke dibangunkan oleh Ponyo dan ketika melihat keluar rumah ternyata air laut sudah sangat tinggi memenuhi halaman rumah Sosuke. Melihat keadaan itu, Sosuke menginginkan kapal agar bisa mencari Lisa. Tiba-tiba Ponyo menunjuk pada kapal mainan milik Sosuke dan segera mengeluarkan kekuatan sihirnya mengubah ukuran kapal mainan menjadi kapal yang bisa dinaiki manusia. Dengan semangat, mereka segera mengeluarkan kapal ke depan rumah lalu Sosuke menyiapkan perbekalan. Kemudian Sosuke menyalakan lilin di dalam kapal yang juga berubah menjadi ukuran yang sangat besar dan berangkatlah mereka. Di perjalanan mereka melihat makhluk-makhluk laut berubah menjadi era Devon zaman purbakala. Di tengah perjalanan, Sosuke dan Ponyo bertemu dengan keluarga kecil yang juga naik perahu bersama anak bayinya. Sosuke dan Ponyo pun memperkenalkan diri dan Ponyo memberikan beberapa perbekalan yang dibawa untuk anak bayi itu. Tak lama kemudian datanglah rombongan beberapa perahu berisi warga sekitar untuk mengungsi di hotel di atas bukit. Petugas yang menyelamatkan para pengungsi ini juga menyuruh pada keluarga kecil beserta Sosuke dan Ponyo untuk mengikuti mereka. Akhirnya berangkatlah Sosuke dan Ponyo melanjutkan perjalanan,
Namun Sosuke dan Ponyo memisahkan diri dari rombongan karena hendak mencari Lisa. Saat mereka ada di tengah hutan tiba-tiba lilin habis dan padam, kapal mereka pun berhenti. Di saat itu, Ponyo terlihat sangat mengantuk. Sosuke pun meminta tolong Ponyo untuk mengubah ukuran lilin yang telah diberi keluarga kecil tadi menjadi besar. Tapi, saat Ponyo berusaha mengeluarkan kekuatannya, Ponyo tidak kuat menahan kantuknya dan akhirnya Ponyo tertidur pulas. Lalu Sosuke mencoba membangunkan Ponyo tapi Ponyo tetap tidur, akhirnya Sosuke turun untuk mendorong kapal mereka. Saat mereka hampir sampai di tepi daratan, tiba-tiba kapal berubah kembali seperti semula yaitu menjadi kapal mainan. Dan hampir saja Ponyo tenggelam karena tidur di atas kapal. Saat sampai ke tepian, Sosuke kembali membangunkan Ponyo dan Ponyo pun bangun walaupun masih terlihat ngantuk. Sosuke menjadi lega karena mengira Ponyo bakal berubah menjadi ikan lagi. Tak jauh dari tempat itu Sosuke melihat mobil Lisa terparkir di tengah jalan. Sosuke segera berlari ke arah mobil untuk mencari Lisa, namun Lisa tidak ada di sana walaupun isi mobil masih utuh. Sosuke pun mulai menangis karena tidak menemukan Lisa dimanapun. Ponyo segera mengambil kapal mainan dan berjalan ke arah Sosuke. Ponyo mencoba membuat Sosuke tenang dengan mengajaknya mencari Lisa. Di sekitar panti jompo semua rumah telah tenggelam dalam air laut. Hanya sekolah Sosuke dan panti jompo yang tidak terkena air karena dilindungi gelembung raksasa oleh Fujimoto. Dan ajaibnya, para nenek sudah tidak menggunakan kursi roda, bahkan mereka dapat berlomba lari. Para nenek sangat bahagia. Fujimoto memberitahukan pada para nenek bahwa Sosuke dan Ponyo sedang menuju ke arah mereka. Para nenek sangat senang mendengar hal itu. Lalu Fujimoto segera berangkat dengan kapalnya hendak menjemput Sosuke dan Ponyo. Sedangkan Lisa yang berada di sana, sedang berbicara dengan Grandma Mare. Kembali pada Sosuke dan Ponyo yang sedang berjalan, tepat di depan mereka terdapat terowongan. Mereka tetap bergandengan tangan masuk walaupun sebenarnya Ponyo tidak ingin masuk karena takut. Di tengah-tengah terowongan tiba-tiba Ponyo mulai lemas dan berubah. Melihat itu Sosuke segera menggendong Ponyo berlari ke arah air laut yang berada di akhir terowongan. Sosuke segera memasukkan Ponyo dalam air, namun Ponyo lama-lama berubah menjadi ikan kembali. Lalu, Sosuke memasukkan Ponyo dalam ember yang dibawa. Tak lama kemudian muncullah Fujimoto mengajak Sosuke menemui para nenek dan Lisa yang telah menunggu mereka. Di saat itu muncullah nenek Toki yang melarang Sosuke ikut Fujimoto. Fujimoto pun berkata bahwa waktu hampir habis jika bulan mencapai bumi maka dunia akan mengalami kehancuran dan hanya Sosuke-lah yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba Ponyo bangun dan menyembur Fujimoto dengan air dan Sosuke segera berlari menuju nenek Toki melalui sebatang kayu bekas jembatan. Fujimoto langsung mengeluarkan kekuatannya membuat air mengejar Sosuke. Saat Sosuke lompat dan ditangkap oleh nenek Toki air langsung menangkap mereka bertiga membawa turun ke bawah laut tempat para nenek dan Lisa berada. Di tengah perjalanan, saudara-saudara Ponyo datang dan segera memberikan gelembung ke tubuh mereka bertiga hingga membantu mereka masuk bertemu dengan Lisa dan para nenek. Di saat itu Grandma Mare datang menemui Sosuke, dan berkata bahwa Ponyo telah membuka segel sihirnya supaya menjadi manusia dan harus ada anak lelaki yang bisa menerima dia apa adanya. Lalu Grandma Mare bertanya apakah Sosuke menyukai Ponyo walaupun dia ikan. Dengan yakin Sosuke menjawab dia suka Ponyo walaupun dia ikan, putri duyung atau manusia. Mendengar pernyataan Sosuke, Ponyo menjadi sangat senang dan Grandma Mare memanggil Ponyo dan bertanya apakah Ponyo bersedia sihirnya dihilangkan saat menjadi manusia. Dan Ponyo pun setuju, maka Grandma Mare segera menutup telapak tangannya, memasukkan Ponyo dalam gelembung dan menyerahkan pada Sosuke serta berpesan setelah kembali ke darat, Sosuke harus mencium gelembung Ponyo dan Ponyo akan berubah menjadi anak perempuan berusia 5 tahun seperti Sosuke. Kemudian, Sosuke berterima kasih kepada Grandma Mare. Dan Grandma Mare berkata bahwa kutukan pada dunia sudah berakhir. Para nenek bahagia terutama nenek Toki berlari memeluk Sosuke dan nenek yang lain memeluk Lisa. Para saudara Ponyo datang untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu mereka naik ke atas bersama Grandma Mare yang berkata terima kasih pada Lisa demikian juga Lisa. Akhirnya para nenek kembali ke atas permukaan tanpa menggunakan kursi roda lagi. Lisa dan Sosuke yang kembali ke permukaan diikuti Fujimoto memberikan kapal mainan Sosuke, lalu Fujimoto berjabat tangan dengan Sosuke dan meminta Sosuke menjaga Ponyo. Lalu Lisa melihat adanya kapal Koichi dan segera memanggil Koichi.
Koichi pun yang melihat Lisa dan Sosuke juga membalas mereka dengan melambaikan tangan. Sosuke yang ikut melambaikan tangan terkejut tiba-tiba Ponyo lompat ke atas dengan gelembungnya dan turun kembali tepat di wajah Sosuke sehingga Ponyo langsung berubah menjadi manusia dan berakhirlah cerita kali ini. Ada pula hal yang bisa kita petik dari cerita ini, yaitu jagalah selalu kebersihan dimanapun kita berada terutama di pantai dan laut sehingga segala makhluk hidup dapat terjaga kelestariannya. Dan juga kita harus menerima apa adanya siapapun yang menjadi teman kita serta kita harus selalu menebar kebaikan dan peduli kepada semua orang seperti Sosuke di dalam cerita ini. Baiklah, sampai jumpa di cerita berikutnya.